Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang begitu indah yang dapat kami lalui bersama-sama, baik itu dengan keluarga kami, orang-orang terdekat kami, orang-orang yang kami kasihi. Bahkan mungkin kami menjalani hari-hari belakangan ini dengan sendiri. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dalam hidup kami, menyertai hidup kami, dan menuntun kami, menghibur kami ketika kami kesepian. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam situasi apapun. Dan pada hari ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan juga kami akan berdoa untuk pelayanan misi di beberapa bagian, di beberapa tempat, bahkan di Indonesia juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai misi, saya menulis beberapa pertanyaan yang mencakup mungkin pertanyaan ketika kita berada di lingkungan kita. Pertanyaan itu adalah, berapa banyak dari kita yang melihat lingkungan sekitarnya dan tergerak untuk memberitakan kabar baik? Berapa banyak dari kita yang memiliki hati untuk membicarakan, memberitakan kabar baik dimanapun kita berada? Dan berapa banyak dari kita yang bersedia untuk diutus memberitakan kabar baik tersebut? Dalam masa muda kita cenderung untuk melihat bermisi, melakukan misi, melakukan penginjilan, menceritakan tentang Kristus kepada orang yang di sekitar kita. Orang yang kita kenal bahkan yang tidak kita kenal itu kita anggap sebagai sesuatu yang sulit. Dan hal ini juga didukung dengan budaya populer yang tren saat ini, yang mengajarkan bahwa dan mengajak anak-anak muda untuk
memberitakan Injil dengan seleranya, dengan sesuatu yang menarik, dengan sesuatu yang bahkan membuat posisinya diakui, mengangkat posisinya, mengangkat bahkan itu pekerjaannya atau status sosialnya, lingkungannya, keamanan, keasikan, keseruan. Dan orang cenderung mau melayani ketika mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Tapi dalam satu bagian firman Tuhan, saya melihat satu pribadi yang masih muda dan Tuhan memanggil dia melalui satu misionaris yang kita kenal dengan Paulus. Di dalam surat Kisah Para Rasul 16 ayat yang pertama, kita dapat melihat bahwa ini adalah perjalanan misi Paulus yang kedua. Ia pergi ke Derbe dan Listra, dan di situ ia menemukan melihat seorang murid yang bernama Timotius. Saya akan membacanya dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 yang ketiga. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudaranya di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yahudi. Dari satu perikop ini kita dapat melihat bahwa Timotius adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sehingga dikatakan ia adalah seorang murid. Dan ketika kita lihat Kisah Para Rasul di pasal-pasal yang selanjutnya, nama Timotius cenderung tidak disebutkan, sedangkan Timotius ikut menginjili, memberitakan Injil bersama-sama dengan Paulus. Mengapa? Karena tadi sudah disebutkan bahwa orang tuanya, ibunya adalah seorang Yahudi dan papanya seorang Yunani. Pada waktu itu, ketika ia melayani di Efesus, dimanapun dalam Kisah Para Rasul ini, Paulus melihat bahwa Timotius ini dipersiapkan untuk melayani orang-orang Yahudi, sehingga dia harus disunat. Dan saya melihat ini sebagai sesuatu persiapan untuk seorang Timotius memberitakan Injil dimanapun dia berada. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa dalam 1 Timotius 3 ia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Kita lihat sampai kepada proses dari dia mengikuti Rasul Paulus sampai kepada dia memimpin satu jemaat. Dan kita tahu bahwa kondisi di Efesus pada saat hari itu, jemaat di Efesus mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 2. Meskipun mereka hidup dalam ketekunan dalam Taurat, mereka tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahkan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Namun Tuhan mencela mereka karena kasih mula-mula yang mulai pudar. Paulus menjelaskan nasihat ini dituliskan untuk memiliki kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Dan ayat 8 dilanjutkan, Paulus kembali mengingatkan tugas Timotius untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dari hati nurani yang murni. Itu sebabnya hari ini saya memberikan judul untuk sharing firman Tuhan ini adalah Move by Love. Kita digerakkan oleh kasih, cinta kasih yang daripada Tuhan. Melalui hati yang murni, motivasi yang murni untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di dalam hal apa? Di dalam berbagai hal. Dimanapun kita berada, dimanapun kita hadir, dan dimanapun kita mencerminkan kasih Kristus itu, kita harus didasarkan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga kita memiliki belas kasih ketika kita melihat situasi di sekeliling kita. Baik itu orang yang sulit, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Dan tindakan dari dorongan kasih inilah yang harus kita miliki. Tetapi dari manakah tindakan kasih itu muncul? Kita melihat Timotius di dalam masa mudanya, ia menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Dan melalui pengenalan akan Tuhan yang terlihat dari lingkungannya. Karena dia disebutkan adalah dia disebut orang-orang lingkungannya adalah orang yang baik.
Oleh karena itu bagaimana sih kita bermisi sebagai seorang muda? Yang pertama, kita harus memiliki pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar itu bagaimana? Dikatakan bahwa Timotius adalah seorang murid yang mengindikasikan dirinya sebagai seorang yang belajar firman Tuhan. Orang yang memiliki pemahaman yang dalam dan benar adalah orang yang terlebih dahulu percaya kepada Allah dan firman-Nya. Pengetahuan dan pemahaman akan Allah bukan hanya secara intelektual, tetapi lebih kepada relasi yang di dalamnya ada. Kita dapat melihat bahwa ketika kita hanya mengetahui, hanya jago belajar firman Tuhan, bahkan hanya mengetahui banyak hal-hal yang orang lain mungkin tidak ketahui, kita menghafal ayat-ayat firman Tuhan, tapi jika di dalamnya tidak ada kasih, itu semua sia-sia. Seperti jemaat di Efesus itu. Selanjutnya kita belajar bahwa setelah kita mengenal Tuhan, kita percaya dan kita mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Kita harusnya memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Kita mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengerti apa yang Ia rencanakan di dalam hidup kita, maka itulah yang mendorong kita untuk selalu taat kepadanya, taat kepada firman-Nya. Baik itu hidup sebagai murid Kristus, bahkan hidup sebagai pemberita-pemberita Injil, surat-surat kasih Kristus dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, relasi kita dengan Tuhan tidak akan stop sampai di situ saja, tetapi akan mempengaruhi interpersonal relationship. Bukan hanya kita kepada Tuhan, tetapi kita dan sesama. Kasih kepada Allah akan nampak dari dorongan kita untuk memberitakan kabar baik tersebut. Dan penginjilan itu digerakkan oleh kasih yang murni dari Kristus. Kita dapat melihat bahwa tujuan Paulus itu untuk mempersiapkan Timotius yang bagaimana? Timotius dalam masa muda dia yang memiliki hati murni, hati yang suci, motivasi yang benar, iman kepada Kristus untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang harusnya mendorong kita untuk mau terjun ke dalam misi, untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Baik di dalam pekerjaan, di dalam perkuliahan, bahkan di dalam sekolah, di lingkungan kita juga. Kristus bisa diberitakan. Dan jangan lupa, kita bukan hanya memberitakannya, tetapi kita harus menjadi teladan sebagai anak-anak muda. Sebagaimana dikatakan Timotius, Rasul Paulus menyuruhnya untuk menghormati juga orang tua. Berkata-kata dengan sopan. Dan menjadi teladan. Sebab di satu bagian dikatakan, janganlah engkau takut, jangan engkau ragu. Jangan engkau memandang dirimu sebagai seorang muda yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jadilah teladan bagi mereka. Kita dapat menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan melalui itu orang dapat melihat kita sebagai saksi-saksi Kristus. Dan sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita pun akan memiliki integritas. Yaitu satu, dalam perkataan dan perbuatan. Dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang dapat melihat Injil tersebut. Injil Kristus, kesaksian yang hidup dari setiap anak-anak muda yang berada di Indonesia. Khususnya yang berada di jemaat setiap GMI di seluruh Indonesia.
Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah
Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Ini kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, rindu untuk membawa doa-doa kami Tuhan, secara khusus untuk mendukung para misionaris kami Tuhan, dan bangsa kami. Mari Tuhan, dengarlah segala penyembahan kami, dengarlah ucapan syukur kami. Terima kasih ya Yesus. Kaulah penebus kami, kami rindu menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Kami naikkan doa kami, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan, Engkau yang kami hormati. Kau besar Tuhan, Hosana bagi-Mu. Kami sembah Engkau, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengampuni. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa
Tuhan, pada hari ini kami ingin datang kepadamu mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang khususnya GMI kirim untuk melayani Tuhan di ladang-ladang yang Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk keluarga pendeta Sam Aprianus Matamasa, misionaris GMI di Pulau Sabu, NTT. Kami berdoa agar orang di sekitar Raijua yang sudah dibaptis di Pulau Sabu setia kepada Tuhan Yesus. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang dibagikan, setiap kesaksian hidup dari keluarga ini Engkau pakai untuk perkabaran Injil di Pulau Sabu itu. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan gereja GMI dalam proses membangun tembok demi tembok, batu demi batu yang disusun. Kiranya setiap pemberitaan firman Tuhan yang telah dibagikan di mana-mana itu dapat juga semakin bertambah dan bermultiplikasi seturut kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan hadirkan keluarga ini di tengah-tengah Pulau Sabu sebagai teladan dan sebagai saksi Kristus yang berkenan di hadapan-Mu, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk misionaris keluarga pendeta Brigjen Siregar di Desa Ulek, Sintang, Kalimantan Barat. Dan kami juga berdoa untuk pembangunan dalam gereja GMI yang telah sampai pada tahap akhir. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami yakin dan percaya bahwa itu semua terjadi karena kehendak-Mu. Karena Engkau yang memimpin, yang menuntun, yang mencukupkan, dan yang menjadikan jemaat-jemaat Tuhan ada sampai saat hari ini di tempat itu. Dan kami berdoa untuk gedung yang telah Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Kiranya itu terisi dengan umat-umat Tuhan, umat-umat pilihan-Mu yang rindu untuk mendengarkan kabar sukacita di Kalimantan Barat. Kami juga berdoa untuk keluarga pendeta Zakir Imanalif dan keluarga pendeta Pit Hengkesa di Kirgistan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang bisa dikirim keluar dari Indonesia untuk melayani orang-orang di luar Indonesia yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk keluarganya, untuk istri anak-anak dalam pendidikan. Kami berdoa untuk keluarganya sehingga mulai dari keluarga Tuhan membimbingnya, Tuhan menguatkan, Tuhan membuat keluarga ini kokoh dan solid untuk mengabarkan, untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah negara yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan tolong supaya melalui kehadiran keluarga ini juga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang mendengarkan berita sukacita Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap program-program yang dimiliki. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, hati Tuhan yang bekerja dan kasih-Mu yang senantiasa mendorong mereka. Tuhan kiranya memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kecukupan secara finansial untuk melanjutkan kehidupan mereka dalam pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya kami juga berdoa untuk keluarga pendeta Yedit yang melayani di Lakulo, Belo, di Atambua, NTT. Di mana hamba-Mu Engkau percayakan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kami berdoa juga untuk pelayanannya dalam kuasa kegelapan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang telah dilayani hari demi hari. Oleh karena firman-Mu mereka dapat setia, mereka dapat mengenal. Dan hari demi hari juga mereka memiliki hati yang tergerak untuk memberitakan firman Tuhan. Sehingga mereka tidak hanya mendengarkannya tetapi berkeliling, pergi, keluar untuk menceritakan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka yang telah membebaskan mereka dari dosa. Dan Injil keselamatan, Injil Kristus itu dapat terdengar di lingkungan mereka. Dan selanjutnya kami berdoa untuk Asia. Kami berdoa untuk misionaris. Ada 2 misionaris yang dikirim ke Asia. Ada yang di Kambodia yang melayani orang-orang di sana. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Engkau mengirimnya ke sana, Engkau juga menaruh hati dan memperlengkapi hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu. Menyertai dia, memberikan hikmat bijaksana, kemampuan kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai hamba-Mu dalam pemberitaan Injil. Kiranya setiap kata-kata yang diucapkan, setiap kehidupan yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu menolong orang-orang di sana melihat bahwa bagaimana seseorang yang telah diubahkan oleh Injil itu hadir di tengah-tengah mereka, dan melalui kehadirannya ia dapat menjadi teladan dan saksi Kristus yang tersebar, dan orang dapat melihat bahwa Injil itu nyata. Tidak hanya dibicarakan, tidak hanya sebuah cerita yang lampau, tetapi Injil itu benar-benar hadir di dunia sampai saat hari ini. Dan melaluinya orang dibebaskan. Dan selanjutnya kami berdoa untuk keluarga Tupang Mono, keluarga Ishak Mbulima, keluarga pendeta Charles
Oh Matam, kami berterima kasih untuk keluarga-keluarga yang Engkau kirim. Mungkin dalam perjalanannya akan banyak kesulitan, akan banyak tantangan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau yang menuntun, Engkau yang mengirim mereka ke sana. Engkau juga yang akan memperlengkapi. Berkati setiap orang-orang yang dilayani, berkati setiap orang-orang yang mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kiranya melaluinya nama Tuhan dapat terdengar di setiap tempat. Sampai di setiap penjuru bumi, di setiap pelosok. Injil itu dapat tersampaikan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak muda di Indonesia yang mungkin saat ini belum bisa bergerak untuk pergi melayani di luar negeri atau di tempat-tempat terpencil. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, dengan seluruh platform yang tersedia, dengan seluruh sosial media di mana kami dapat memberitakan kebaikan Tuhan, Injil, berita baik, berita kabar yang memenangkan mereka, yang membebaskan mereka dari dosa. Itu kami dapat menggunakannya sebagai sarana pemberitaan kabar baik. Kiranya Tuhan tolong setiap kami supaya kami memiliki hati, hasrat, dorongan yang sangat kuat dengan hati yang murni, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan. Melalui hidup kami, melalui talenta kami, melalui kemampuan kami, bahkan melalui uang kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jadikan kami saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada sehingga nama Tuhan terdengar sampai ke seluruh bumi. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai, selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah ku ini yang Engkau hargai dan cintai, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan